Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Jadi siang hari ini merupakan salah satu hari yang spesial, di mana di hari ini kami akan memulai perjalanan menuju ke Jakarta. Nah, kenapa spesial? Spesialnya itu karena kita ke Jakarta dari Sumatera Utara, Pematang Siantar, kita akan bawa mobil pribadi, di mana estimasi waktunya sekitar 3 hari 2 malam. Tapi sebelum kita mulai perjalanan, di sini saya ingin membagikan dulu ke teman-teman semua apa aja barang-barang yang kita bawa selama di perjalanan dan juga sampai nanti di Jakarta. Ayo, ikutin. Jadi dimulai dari kursi supir dulu. Nah, untuk kursi supir, untuk kursi supir ini eh, memang di bagian kakinya sama di bagian dashboard itu kita nggak terlalu banyak taruh barang, karena yang namanya kita supir, namanya kita bawa mobil, jangan sampai ada gangguan di bagian kaki karena itu kan pedal gas dan sebagainya. Jadi gimana caranya kita bawa mobil itu benar-benar nyaman, teman-teman. Itu untuk kursi supir. Nggak lupa juga di sini kita ada persiapan handuk, terus ada juga botol minum, jangan sampai kita kehausan selama di perjalanan. Lalu kita masuk ke bagian kursi tengah bagian kanan ya teman-teman. Nah, untuk kursi tengah ini kebetulan memang lagi banyak banget barang, cuman di sini eh, barang-barang ini nanti mau kita turunin di rumah saudara kayak gitu. Nah, kenapa banyak banget? Karena memang di sini kita lagi ada bawa 2 karung beras ya, 2 karung beras. Nah, satu karungnya di bagian tengah, nanti satu karungnya di bagian belakang kayak gitu. Nah, cuman di sini ada plastik merah. Plastik merah ini tuh untuk konsumsi kita selama di perjalanan, teman-teman, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagasi belakang, kayak gitu ya. Nah, untuk kursi belakang ini coba dari jauh. Oke. Nah, untuk di kursi belakang itu memang bener-bener udah full barang-barangnya. Karena nggak mungkin kita taruh di kursi tengah. Karena di sini nanti penumpangnya itu hanya 3 orang, saya, bapak, sama ibu kayak gitu. Jadi untuk kursi belakang ini udah full barang. Nah, cuman untuk bagasi belakang ini sebetulnya sih perintilan aja ya. Karena nanti mungkin kita mampir di kota-kota lain, mana tahu kita beli oleh-oleh, kita taruh di bagasi belakang ini kayak gitu. Terus kita lanjut ke bagian kursi tengah di bagian kiri. Nah, ini untuk tampilan kursi tengah bagian kiri. Di bagian bawahnya ini kita sama sekali nggak taruh barang karena memang itu space untuk satu orang duduk ya teman-teman. Tapi kalau untuk bagian atasnya itu sama aja, kita di bagian kanan. Dan yang terakhir adalah kursi penumpang di bagian kirinya supir. Oke, kursi penumpang bagian kiri supir. Jadi di sini memang untuk bagian kakinya masih kosong, terus dashboardnya ya biasalah itu ada kabel casan. Cuman kita di sini bisa aja nanti untuk bagian kakinya itu akan kita isi dengan barang-barang juga. Tapi biasanya untuk di bagian kaki nanti kita isi dengan makanan atau minuman yang akan kita konsumsi selama di perjalanan kayak gitu. Dan nggak lupa ya di sini nih. Nah, kita di sini coba lihatin deh yang power inverter. Nah, kita di sini bawa power inverter 500 watt supaya apa? Supaya nanti kita bisa ngecas di mobil. Tadi kita udah bawa colokan panjang, cuma lagi ketutup sama plastik-plastik yang ada di bagian tengah. Dan nggak lupa untuk di bagian bagasi atas ya teman-teman. Jadi itu bagasi atas udah full banget, kita udah secara ketat ikat talinya. Dan ya tadi malam kita udah packing semuanya, udah selesai semuanya, sehingga sekarang itu udah sekitar mau jam 1 siang, jadi kita udah mau mulai perjalanan ke Jakartanya. Cuman di sini yang perlu kita ketahui, kalau kita selama di perjalanan, apalagi ini kan makan waktu sekitar 3 hari ya, dipastikan pakai
setelan baju, celana, dan juga sendalnya itu yang benar-benar nyaman. Kalau kayak saya ini yang sekarang ya santai aja, ada sweater, celananya celana pendek bukan celana panjang, sama sendalan, supaya kita juga nyaman selama berada di mobil kayak gitu. Dan sekarang dikarenakan tadi kita udah lihat untuk barang-barang yang ada di dalam dan juga rumah udah selesai kita beresin semuanya, kita akan mulai perjalanan kita menuju ke Jakarta. Nah, cuman tujuan pertama kita sekarang ini nanti kita akan menuju ke Simpang 50. Nah, cuma nanti rutenya perdagangan. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir. Nanti saya akan berikan untuk detailnya, mulai dari kita berangkat jam berapa, terus juga durasi perjalanannya berapa lama, dan juga nanti jaraknya berapa jauh, itu nanti akan saya infokan secara detailnya, kayak gitu. Jadi itu untuk teman-teman semuanya, pokoknya jangan lupa terus disaksikan untuk video ini, dan silahkan nikmati video ini. Nanti akan saya berikan informasi detail bagaimana perjalanan kami dari Pematang Siantar menuju Jakarta. Selamat menonton. Pengisian bensin pertama masih di daerah Pematang Siantar. Ayat Nauli ya? Ayat Nauli. Kita isi biosolar dulu. Rp300.000 teman-teman. Kita jalan persis jam 1 siang lebih dikit. Tadi udah isi bensin full. Dan ini dia, kilometer dimulai dari kilometer 0, dan untuk indikator bensinnya kita udah full juga. Jadi sekarang kita akan mulai perjalanan kita, guys. Masih di area Siantar, kita mau cari makan dulu di rumah makan Karya Rasa. Kita mampir ke rumah saudara dulu sebentar. Jam 2:15 kita baru aja masuk ke Jalan Asahan, yang merupakan rute untuk masuk ke lintas Sumatera dari Pematang Siantar. Dan sekarang kita masih menuju ke Simpang 50 ya teman-teman. Jam 3:17. Jadi kita baru aja sampai di Simpang 50 ya teman-teman. Dimana kalau ke kiri itu nanti di simpangnya kita balik ke Medan, tapi kalau ke kanan kita mengarah ke Kisaran. Nah, ini dia simpangnya. Jadi untuk perjalanan tadi dari Siantar sampai ke sini kurang lebih 1 jam lebih ya, 1 jam lebih dikit. Dan sekarang kita mau lanjut lagi perjalanan menuju ke Kisaran. Dan sekarang kita udah masuk ke jalur lintas Sumateranya, dimana tadi itu dari Siantar ke 50 ya. Untuk jarak tempuhnya itu sekitar 50 kilo.
50 km kayak gitu. Ini salah satu tempat hotel dan juga tempat wisata ya, Singapore City Hotel namanya. Dan lokasinya itu dia berada di Kabupaten Batubara, teman-teman. Kita lanjut lagi perjalanannya. Sekarang itu udah jam 4 lewat 6 menit. Kita baru aja mau memasuki kota Kisaran. Jadi biasanya memang kalau untuk jalur lintas Sumatera, misalkan kita mau masuk ke salah satu kota yang lumayan besar, jalanannya ini agak padat ya teman-teman. Apalagi ditambah ini masih siang, masih ke sore, jadi masih banyak motor yang berlewatan kayak gitu. Jadi sekarang kita masih di daerah Kisaran dan masih di jalur lintas Sumatera. Kita lanjut lagi. Jadi ini kita udah masuk ke Simpang Kawat, dimana kalau lurus itu kita ke Tanjung Balai, tapi kita ambilnya ke kanan karena kita mau mengarah ke Rantau Prapat, Kanopan Rantau Prapat. Ke Rantau Prapat mungkin estimasi waktunya sekitar 2,5 jam. Jadi kita kembali ke jalur lintas Sumatera. Jam 5 lewat 19 menit. Kilometer kita itu di angka 136, dan sekarang kita udah sampai di daerah Seipiring. Dan untuk perjalanannya kita masih mengarah ke Kanopan dan juga Rantau Prapat. Jam 5 lewat 31 menit, kilometer kita di angka 144. Sekarang kita udah masuk ke kota Ailoba, kawan-kawan. Namun kita masih melanjutkan perjalanan menuju Rantau Prapat. Jadi jam 5 lewat 40 menit di kilometer 152, kita baru aja tiba di salah satu daerah yang namanya Kanopan. Dan setelah Kanopan ini kita akan memasuki wilayah Rantau Prapat, teman-teman. Selamat datang di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Jam 7 lewat 23 menit. Jadi kita baru aja tiba di Rantau Prapat. Dan tadi itu untuk kilometernya sudah mencapai angka 220 km. Dan sekarang kita masih melanjutkan perjalanan lagi. Kebetulan ini baru aja ganti. Jadi Babe dulu nih yang bawa mobil. Subuh ini kita lagi di daerah mau masuk ke Bagan Batu. Jadi kita mau isi bensin dulu. Kita isi bensin solarnya 200.000 aja. Dan kondisi mobil udah mulai terlihat agak berdebu. Sekarang udah pukul 12 lewat 55, dan tadi ada sedikit ralat informasi di mana kita itu sudah memasuki perbatasan Bagan Batu dan Balam, Provinsi Riau, di mana kita sekarang itu sudah memasuki kilometer di angka 350, teman-teman. Dan sebagai informasi, ketika sudah masuk Bagan Batu tadi, itu kita sudah masuk di Provinsi Riau. Jadi selanjutnya kita akan mengarah ke daerah yang namanya Balam. Baru selanjutnya kita akan memasuki Kota Duri, kayak gitu. Jadi kita lanjutkan dulu perjalanan kita malam ini bersama bos besar.
Jadi sekarang udah jam 2 lewat 54 pagi. Dimana kilometernya di angka berapa itu? 464. Di angka 464 kita baru saja memasuki kota Duri, teman-teman. Setengah jam dapat pintu tol. Dan kira-kira nanti setelah dari sini sekitar setengah jam kita akan masuk ke tol Dumai Pekanbaru kayak gitu. Jadi kita lagi apa ini namanya ya? Lagi mendekati pintu tol. Cuman kita lagi ketemu dengan bus Intra dari Pematang Siantar juga nih. Kemungkinan berangkat dari Pematang Siantar sekitar jam 12-an. Jam 12 siang. Nah, ini dia bus Intranya. Termasuk salah satu apa ya? Bismania. Masih di daerah Duri, kita lagi berhenti di pom bensin sebentar karena tadi nyonya besar lagi mau ke toilet. Dan ini tampak dari luar bagian mobil. Nah, ini dia. Dan di sana untuk toiletnya banyak juga mobil-mobil yang berhenti untuk beristirahat ya, teman-teman semuanya. Kita mau masuk ke pintu tol, teman-teman. Masih sekitar jam 3 lewat 16 menit. Nah, ini dia. Pintu tol itu kartunya nih. Kita masuk gerbang tol apa nih? Tol pinggir. Masuk ke gerbang tol pinggir. Ini kecamatan pinggir. Jadi rencananya nanti kita mau istirahat dulu di rest area. Nah, ini dia di gerbang tol pinggir. Berapa? Nah, don kilo jual mau. Nah, 703 ya. Ya. Kita sekarang mau masuk ke rest area, di mana untuk rest areanya ini ada di kilometer 65. Oke, kita masuk dulu ke rest areanya. Kita tadi masuk rest area dari sana, terus kita juga langsung parkir ya.
Kita langsung parkir di sini. Karena memang walaupun jalan tol tapi lebih baiknya sih istirahat dulu. Jadi nunggu pagi, nunggu terang baru kita jalan lagi. Dan ini sedikit pemandangan dari rest areanya, teman-teman. Di sini ada Alfa Express, tapi untuk selebihnya itu dari toko-toko ya di daerah sini. Kayak gitu. Jadi nanti kita akan keluar rest areanya dari situ. Dan ini untuk jalan tolnya.